إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقراباته وذرياته أجمعين والتابعين والتابع التابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستامي وإلى روح قطب العلوم سيد الإمام أبي حميد محمد بن محمد الغزالي سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم السمان المدني سيد الشيخ محمد أرشد بن عبد الله البنجان وإلى سيدي ومرشدي ومربي الروح شيخ محمد زين بن عبد الله أرواح جميع مشايخنا ومشايخ من الله الكريم يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعلي درجاتهم بالجنة يعيد علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا من بركاتهم ومن بركات علومهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكراماتهم بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi fattoral arda was samawat al-karimilladzi yaqbalu taubat min ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'at. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-syafi'il musaffa'i yawmal qiyamah wa ala alihi wa ashabihi humul hudat lil ummah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Habiballah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang mana dengan limpahan rahmat, taufik, hidayah, inayah serta riayahnya kita dipanjangkan Allah umur, disehatkan badan, kemudian dapat berkumpul kembali dalam ruangan langgar yang mulia ini dengan satu tujuan dan niat yang sama, yaitu melaksanakan sembahyang fardu subuh berjamaah, kemudian menambah ilmu pengetahuan agama lewat pengajian kuliah ba'da subuh. Yang selanjutnya semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya kembali kepada kita sehingga kita dapat mengamalkan apa yang kita kaji pada subuh ini. Amin. Bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah pada hari ini kita memasuki hari yang ke-6 daripada bulan Ramadan yang penuh berkah, penuh rahmah, penuh kemuliaan dan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala, yang artinya kita masih berada di 10 awal Ramadan yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ramadan awaluhu rahmah. Ramadan 10 awal dari 1 sampai 10 adalah curahan rahmat
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita sampai hari nang ke-6 ini. Dan ulun alhamdulillah juga mungkin kita setahun, kurang lebih setahun ulun kada kelanggar ini persis kuliah subuh tahun lewat, berarti kurang lebih 1 tahun. Alhamdulillah kada tahu lagi ulun mana nang sudah berdahulu, mana belum, mana pajangan kada tahu nih. Di lain-lain sudah ulun takuni sudah beberapa orang berdahulu tulak. Kenapa? Karena rata-rata pian mohon maaf nang di mana aja. Mungkin kada kita di kebarabai kota aja, di kampung, di daerah lain apa, di mana-mana pengajian, di mana-mana majelis, di mana-mana kuliah subuh, hampir setiap subuh kuliah subuh itu jemaahnya itu aja. Bahasanya pemainnya Barcelona ya itu aja. Paling berganti 2, 3, 4 lah dibanyakan. Kenapa? Ya karena ini gugur nih. Amuninya kadang bertambah, pemainnya itu aja. Nenek hilang arah habis kita jemaah. Ubar. Nah ini pemainnya banyak pemain lama. Jadi tetap aja. Nah, paling-paling sipulan mungkin kedada ini apa sudah meninggalkan berdahulu pada kita kah, Allahu a'lam. Kita kada tahu apa kita hari ini apa esok apalagi tahun depan begini, kada tahu panjang kau umur kita kadakah. Nang jelas orang-orang nang telah berdahulu atau mendahulu kita, semoga mereka dapat ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga mereka mendapat rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ditempatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di tempat surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Badan ibu hadirin rahimakumullah. Tadi disampaikan dan kepada ulun bahwa jatah ulun masih tarikh, belum berubah. Kenapa? Karena sejarah adalah sesuatu yang sangat penting. Sejarah adalah fakta ataupun sebuah dalil yang sangat nyata. Karena itu adalah faktual. Namun pada kesempatan ini mungkin berikutnya ulun kada berbicara sejarah yang panjang, tapi cukup sejarah yang berkaitan dengan hari Jumat. Para ulama berkata tentang hari Jumat, sab'u ankihatin hasolat baina sab'atin minal anbiya wal awliya fi yaumil Jumat. Catatan sejarah bahwa ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan 7 lapis langit dan bumi, Allah mengisi hari-hari kehidupan ini dengan siang dan malam. Siang dan malam itu diisi dengan 7 hari, mulai Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu, yang disebut dengan Yaumul Usbu, seminggu. Maka banyak catatan-catatan sejarah dalam kejadian hari-hari kehidupan dunia. Banyak catatan sejarah, baik zaman Rasulullah, zaman lewat dari zaman Rasulullah sampai zaman Nabi Adam, yang terjadi di hari Jumat. Khusus kita akan menelaah tentang apa yang dikatakan ulama, hari Jumat ini adalah hari pernikahan. Ternyata bahwa ada 7 pernikahan yang merupakan kejadian besar, karena itu adalah pernikahannya para anbiya, satu walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala atau khalifahnya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam yang dilaksanakan pada hari Jumat. Yang pertama adalah Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam. Beliau nikah dengan perempuan yang pertama hidup,
yaitu Sayyidatuna Hawa. Pernikahan beliau adalah hari Jumat. Kemudian yang kedua adalah Nabiullah Yusuf alaihissalam. Nabiullah Yusuf alaihissalam kawin dengan seorang perempuan yang bernama Zulaikha. Pernikahannya dilaksanakan pada hari Jumat. Yang ketiga adalah Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam kawin dengan seorang perempuan yang bernama Safura. Pernikahannya dilaksanakan pada hari Jumat. Kemudian yang keempat, Nabiullah Sulaiman alaihissalatu wassalam kawin dengan seorang ratu perempuan yang bernama Ratu Balqis. Pernikahannya dilaksanakan pada hari Jumat. Begitu juga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kawin dengan Sayyidatuna Khadijatul Kubra, kawin dengan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Itu dilaksanakan pernikahannya di hari Jumat. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nikah dengan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha persis hari Jumat setelah hari raya Idul Fitri, atau bahasa kampung digapit 3 khutbah, bukan 2 khutbah lagi, 3 khutbah. Sebagai jawaban bahwa tidak benar tradisi atau pemikiran pernikahan sesudah hari raya fitrah itu digapit oleh 2 khutbah. Kemudian di saat itu orang jahiliyah berkeyakinan karena onta laki kada mau baparak lawan onta bini, maka orang nang kawin antara hari raya fitrah dan hari raya kurban karena digapit 2 khutbah maka akan memakan korban satu di antara keduanya. Karena orang jahiliyah unta laki kada beparak lawan unta bini, maka mereka berkeyakinan orang nang kawin nikah antara Syawal hari raya fitrah dan hari raya kurban kada akan bagus atau kada akan rukun, kada akan damai, kada akan romantis. Itu adalah sebuah pemikiran yang salah, pemikiran jahiliyah dan pemikiran yang salah. Ditolak oleh Rasulullah, dibuktikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah nikah dengan Aisyah radhiyallahu anha pada hari Jumat. Ternyata kata Aisyah, aku nikah dengan Rasulullah hari Jumat lebih mesra daripada rumah tangga yang lain. Aku nikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata perkawinannya sampai akhir hayat. Nah, adapun Rasulullah kawin dengan Sayyidatuna Khadijatul Kubra itu adalah bulan Safar. Bukan bulan ini Syawal juga, salah ulun. Syawal hari Jumat juga, tapi bulannya bulan Safar, bukan bulan Syawal. Kemudian yang ketujuh adalah pernikahan Nabi Ibrahim dengan Siti Sarah dan Hajar. Adapun dari golongan sahabat Nabi ini banyak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahkan anak sidin tersayang Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra dengan Sayyiduna Ali karramallahu wajhah, dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernikahannya di hari Jumat juga. Maka disimpulkanlah oleh para ulama, yaumul Jumat yaumun nikah. Hari Jumat itu adalah hari pernikahan. Maka insya Allah kita membicarakan ini, membicarakan karena insya Allah subuh ini kita bicarakan berkait apa proses pernikahan Adam dengan Hawa.
Insya Allah kena Jumat kena kayak apa kisahnya pernikahan Nabiullah Yusuf dan Zulaikha. Nang kayak apa prosesi pernikahannya Sayyiduna Sulaiman atau Nabiullah Musa dengan Safura. Itu 7. Mun kita pertemuannya 4 kali berarti hanya 4 pernikahan yang kita bicarakan. Hadirin rahimakumullah. Yang pertama adalah kita kaji, kita telah perkawinan Adam dan Hawa. Kenapa Adam harus kawin? Kadang alih-alih tanyakan kepada diri kita, kenapa kita harus kawin? Ya banyaklah diantaranya bahwa perkawinan itu adalah sebuah kebutuhan hidup. Untuk apa? Litanasul, untuk menyambung generasi hidup. Mun kada ada kawin habis, ya kada habis. Adam kawin lawan Hawa demi untuk menyambung kehidupan di dalam kehidupan duniawiyah supaya ada berkelanjutan. Kemudian di samping itu adalah kebutuhan biologis manusia. Masuk kepada tarikh sejarah Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam nikah dengan Sayyidatuna Hawa. Sebagai bukti bahwa Nabiullah Adam alaihi salam itu nikah dengan Sayyidatuna Hawa adalah salah satunya hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khalaqallahu subhanahu wa ta'ala Adam alaihi salam yaumal Jum'at. Allah subhanahu wa ta'ala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menciptakan Adam itu hari Jumat. Berikut, wa askanahul jannata yaumal Jum'at. Allah menetapkan Adam di dalam surga hari Jumat. Wa akhrajahu minal jannati yaumal Jum'at. Allah mengeluarkan Adam dari surga itu hari Jumat. Wa awataba alaihi fi yaumil Jum'ati, dan Allah menerima taubatnya Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam pada hari Jumat. Dan Allah mengumpulkan Adam dan Hawa baik di surga ataupun di dunia itu pada hari Jumat. Lalu kata Rasulullah, tidak ada seorang yang beriman yang berdoa di hari Jumat di satu waktu yang waktu itu disembunyikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka apabila seseorang berdoa di waktu itu, Allah dengan segera mengabulkan doanya tersebut, walaupun waktunya itu adalah rahasia Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh para ulama memberikan kisi-kisi, memberikan gambaran, bukan sebuah kepastian. Waktu itu adalah imbah asar. Sebahagian ulama berpendapat waktu itu adalah ketika khatib naik ke atas mimbar sampai salam. Ada di antaranya itu. Ada yang mengatakan para ulama waktunya adalah antara 2 khutbah. Ada yang mengatakan saat khatib mengkhutbah. Ada yang mengatakan antara khatib imam berdiri sampai salam. Ini hanya sebagai gambaran, bukan sebuah kepastian. Pastinya adalah rahasia Allah subhanahu wa ta'ala. Pada hari Jumat ini ada waktu sebentar. Bila kita berdoa, apa yang kita pinta, kada bakaina kada lawas diqabul oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Adam, nazara bis samawati wa fil ardi lam yara ahadan min jinsi.
listasta'nisah. Dalam kitab ini dikatakan ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam, Adam sudah jadi. Setelah Adam jadi, mungkin berjalan, Adam memandang ke atas, Adam memandang ke kiri, ke kanan, ke bumi. Adakah seseorang yang bisa aku jadikan teman? Adakah seseorang yang aku jadikan kawan dalam menjalani kehidupan itu? Ternyata Adam tidak ada melihat siapa-siapa. Dalam kitab lain dijelaskan begini. Kita tahu bahwa Adam itu tercipta bukan sebuah proses yang cepat. Bukan berarti Allah kada kuasa, tapi Allah memberi pelajaran kepada kita bahwa hidup ini adalah proses. Ingat, hidup ini adalah proses. Kita kadang mudah, pian jangan menganggap gampang nasi itu. Ayo pang nasi sepiring ini gampang biasa, bukan. Sebiji nasi itu prosesnya panjang. Kada gampangan pian. Sebiji nasi itu prosesnya panjang. Mulai apa? Mulai orang menaradak. Seapa menaradak? Imbah menaradak tuntung menanjang pulang. Imbah tuntung menanjang supaya tumbuh benihnya di rumput. Iya kan? Imbah di rumput disemprot. Imbah disemprot dikatam. Imbah dikatam dijemur. Imbah dijemur di pabrik. Imbah di pabrik hanyar jadi baras, belum jadi nasi. Belum jadi nasi. Imbah jadi baras, dibasuh, ditanggar, hanyar jadi nasi. Prosesnya panjang. Jangan dianggap sebiji nasi itu biasa, bukan. Sulit mendapatkan nasi sebiji itu. Cuma kadang-kadang kita karena merasa berduit, merasa apa, kadang melihat lagi bahwa ini adalah nikmat yang besar. Ngalih proses nasi ini aja ngalih. Artinya apa? Nang kita ambil pelajaran, ingat bahwa semua ada prosesnya. Pian hendak sugih berproses, kadang langsung situ sini sugih. Udah. Orang hendak sugih insan tuh pian mohon maaf, jangan reda sugih insan itu. Ada. Seberataan apa? Ada prosesnya. Ada prosesnya. Allah Maha Kuasa menciptakan Adam dengan kalimat kun, jadi. Tapi prosesnya kada gampang. Nang lewat-lewat sudah ulun kisahkan. 120 bulan baru Adam hidup. Bukan 120 bulan, 120 tahun baru Adam hidup. Sebagaimana manusia 120 hari hanyar bergerak di dalam perut. Iyalah, kata Rasulullah, manusia itu diciptakan dari air mani, pertama nutfah, pertemuan sperma laki-laki dan bini-bini masuk di dalam rahim menyatu, itu namanya nutfah. Nutfah itu kata Nabi arba'ina yauman, dia 40 hari bagana, berubah menjadi darah. Berubah menjadi darah. Segumpal darah ini 40 hari bertahan, berubah menjadi segumpal daging. Segumpal daging ini bertahan 40 hari baru diandaki roh. Berarti 3 kali 40 hari 120 hari atau 4 bulan hanyar ada kehidupan. Itu pun kehidupannya belum sempurna, hanyar bergerak dalam parut 4 bulan hanyar hidup, tapi hidupnya pun belum sempurna. Proses. Adam alaihissalatu wassalam diambil tanah, dibentuklah Adam. Bentuk ganalnya Adam itu 7 hasta, berarti kurang lebih 3,5 meter. Itu ada situlah 3,5 meter.
1, 2, 3 kurang lebih nah dari tihang ke tihang tuh gananya Adam anggap aja segi 4 bulat. Kemudian tingginya Adam itu sab'una zira'an 70 hasta, kurang lebih 35 meter. Gonal kalau lah gana nasi mun kayak pinang kok kurang lebih aja. Nasi nang kayak pinang nyir sebiji nang kayak pinang itu. Tapi bang awaknya Adam nang kayak ini nih ganalnya dibentuk lah. Ini berupa tanah. Tanah itu kada kawa bakaring. Di ayat lain Allah diciptakan dari tanahnya itu bebanyu. Berarti ada banyunya. Tanah banyu. Kemudian ini dipanaskan. Ngarannya api. Itulah diri kita. Kita ada anasir, ada unsur dalam diri kita ini adalah tanah, banyu, api. Tanah awak kita, banyu liur kita, api darah kita, angin mana. Nah ini yang kita kisah. Nih 40 tahun nih proses anunya nih, proses nang tanah ini aja nah 40 tahun. Kemudian ini mengeringi 40 tahun. Kemudian 3 kali 40 tahun. Baru wa nafakhtu fihi ruh, roh diandaki ke dalam diri Adam. Mulai mana rohnya? Mulai bumbunan. Angin lah. Kalimatnya itu wa nafakhtu ruhi, aku tiup roh. Roh itu sifatnya nang kayak angin. Yas'alunaka 'anir ruh qulir ruh min amri rabbi. Muhammad, mereka akan bertanya kepada engkau tentang roh. Apa itu roh? Jawablah, roh itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Kada usah dijelaskan sejelas-jelasnya karena itu rahasia Allah. Ketika orang membuka rahasia roh, berarti dia membuka rahasia Allah. Hati-hati. Karena belakangan orang sudah mulai membuka rahasia-rahasia roh. Imam Al-Ghazali rahimahullah subhanahu wa ta'ala, beliau tidak berani mengupas ini. Kata beliau kalimatnya begini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri tidak menjelaskan ini. Kami pun tidak akan menjelaskan hal itu kecuali ada izin dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, cuma yang jelas kita ada awak tanah. Makanya boleh ke tanah nih. Kada dibolehkan karena perjanjian juga. Perjanjian lawan waktu penciptaan pertama harus dibolehkan. Kemana membolehkan? Ya ke dalam tanah. Maksudnya tempatnya di mana? Di mana dia diambil. Kalau proses tubuh ulun ini diambil di Barabai, maka tubuh ulun akan ditanam di Barabai. Kalau proses tubuh ulun ini dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala dari Tanah Abang di Jakarta, ulun secara pasti akan dikubur di Tanah Abang. Prosesnya itu Allah yang ngatur. Nang jelas akan kembali dari tanah mana dia diciptakan. Kada tahu itu? Kada tahu Kan kita tahu, sana si A aja mau kubur di sana si A. Iya kada tahu. Karena di mana tanah dia diambil diciptakan, disitulah dia dikuburkan. Bersama siapa dia dikubur, maka dibangkit dia bersama dengan orang yang berkubur. Itulah. Bila kita berkubur lawan dihiga maling, kena di akhirat dibangkit. Kalau dituju tuh nggak dijauhkan. Dia seapan langsung utaran kita itu tupang tuh. Nah inilah orang bari lalu maulah kubur alkah keluarga supaya jangan terpisah. Ini jasad tanah kembali kepada tanah. Kemudian banyu liur. Coba kita kan ada banyu kau hidup lah. Gua kada kau hidup
habis benyuliur, kadusa benyuliur pian cairan aja kurang di awak nih ngarannya dehidrasi, habis cairan mati pian, habis banyu mati. Ada api lah di awak kita, ada, yaitu darah. Darah itu panas. Makanya biasanya orang penyarikan tuh pasti darah tinggi itu. Ya darah tinggi itu penyarikan tuh. Emosionalnya tinggi, kenapa? Panas memang. Yang panas itu api, semangat. Adapun angin nih hinak kita nih. Angin gak ada? Angin gak ada. Ini erat hubungannya lawan roh. Cuma karena keluar di hidung dinamai napas. Karena inya hidup dingarani roh. Ketika dia punya keinginan dinamai hati. Dan seterusnya. Lon kadang ngupas ini, nang jelas ini napas. Nah nangaran roh umur itu ya napas kita nih. Mun napas ini habis, mati kada? Napa kita nyambat habis umur, habis umur yaitu habis napas. Nah mana nangaran umur? Nangaran umur itulah napas suka. Napasmu inilah umur. Mudahan panjang umur, akhirnya mudahan behinak terus nih. Mun selama behinak aja terus harinya hidup aja doa. Hidup aja tuh. Bila habis hinak nih, udah tuh habis umur udah. Habis dah. Lengkap kada 4. Ini semua kembali ke asal. Nah ini nang kita bingung. Begitu tanah ini mati, roh keluar, boleh kakan ke tanah. Banyunya mana? Orang mati masih beliur lah. Hah? Kemana banyunya? Hah? Orang mati nang anu normal apa ada darahnya lah? Ada. Kecuali orang mati beranjah itu karena belum apa? Itu darah nang sudah masih sisa aja. Tapi kalau ke orang mati ada darahnya, ada. Kemana darahnya? Kata roh innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Roh dari hadrat Allah kembali kepada Allah. Nah, dah 120 tahun ada manusia 120 hari hidup masuk roh sini. Masuk roh meresap sampai ke mata. Sampai ke mata, berbuka mata Adam nih hidup. Blak berbuka mata Adam hidup. Napa nang dilihat pertama kali oleh Adam? Jakanya kita itulah bangun guring, blak mata berbuka. Napa nang pertama kita lihat? Maitihi anak kah? Maitihi bini kah? Maitihi di muka kah? Dan di mana kah? Kalau Adam ketika pertama kali matanya terbuka, yang dilihat Adam adalah para'a nafsahu. Nang dilihat Adam adalah dirinya sendiri. Jakanya kita bangun guring. Bila bangun tuh bangun guring, itihi diri kita dulu. Ada kadang kurang, kalau bila ada kurang, itihi dulu diri kita. Ujar Imam Ibrahim Al-Laqani, unzur ila nafsika summan taqili ila alamil ulwi summa supli tajid bihi sun'an badi'al hikam. Pandanglah dirimu. Afi ambusikum afala tubsirun. Dalam dirimu nyata, jelas, apapun ada, apa kamu tidak melihat? Summan taqili ila alamil ulwi, kemudian lihatlah ke atas. Summa supli, lihat ke bawah. Tajid bihi sun'an badi al-hikam. Engkau pasti akan menemukan betapa indahnya ciptaan Allah. Itihi diri kita, betapa indahnya ciptaan Allah diri kita ini. Bahasa orang bahari, bahasa orang sufi, bila memandang diri ini lalu mengenal diri, ngarannya man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Orang yang mengenali diri berarti dia mengenali Allah. Lihat bangun guring, itihi diri. Diri nang mana? Diri nang nyata. Bila orang bisa, diri itu dua, diri zahir, diri batin.
Diri terdiri, diri terfiri, ada diri yang tersurat, ada diri yang tersirat, ada diri yang tersusun daripada organ tubuh, ada diri yang tidak tersusun daripada organ tubuh. Itilah diri kita. Munya kawa, itihi diri kita nang zohir. Dalam diri kita nang zohir ini ada diri yang batin. Dalam diri kita yang batin itu ada rahasia Allah. Nah, kadang-kadang itu bahasa orang ma'rifat. Nah, bahasa kita kadang-kadang bila inya kita bangun guring, itihi diri kita. Bila inya rasa sempurna aja, rasa bagus saja, syukuri. Ini sudah dibahas juga lewat-lewat. Syukuri, tambahi 5 nikmat. Alhamdulillah Allah menghidupkan aku kembali. Itu alhamdulillahillazi ahyani ba'da ma amatani wa ilaihin nusyur. Syukuri dalam hati kita. Imba kita melihat diri nih. Alhamdulillah dalam hati kita Allah menjadikan diriku daripada orang yang beriman. Yang ketiga, alhamdulillah Allah menjadikan diriku daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, alhamdulillah Allah menjamin rezekiku, kadang-kadang mencari rezeki. Yang kelima, alhamdulillah Allah menutup segala keaibanku kada ketahuan orang. Nah, hanya roh itu turun ke hidung behinak. Adam behinak. Imbah itu roh ini turun ke muntung, ke mulut, muntung bergerak. Nah, bapandir muntung nih bisa bapandir. Napa nang pertama kali dipandir Adam alaihi salatu wassalam? Ketika roh Nabi Adam ke hidung behinak, begitu ke mulut Adam wahin. Cus. Ya yang kita ini bawaan guring wahid. Timbul bawaan guring wahid. Cus. Napa nang terucap di bibir kita? Alhamdulillah. Inilah yang pertama kali terucap di mulutnya, di bibirnya Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam. Kalau kita mau mengambil pelajaran, maunya inilah yang pertama kali terucap di bibir kita setelah bangun guring, alhamdulillah. Setelah ini dan itu, alhamdulillah. Inilah yang diamalkan Adam alaihi salatu wassalam. Napa-napa alhamdulillah, napa-napa alhamdulillah. Nah, akhirnya apa? Akhirnya Adam hidup. Tapi dalam sebuah riwayat belum sempurna. Belum sempurna. Belum sempurna. Kesempurnaan Adam dimasukkan Nur Muhammad. Dimasukkanlah Nur Muhammad mulai dari Adam di sini. Mulai di sini. Rohnya masuk di sini, nurnya secara langsung masuk ke sini. Inilah cikal bakal yang berpindah-pindah sampai Rasulullah lahir. Nah, nurnya di sini. Lalu ujar orang Bahari, bila belajaran ini dibuka, jangan betingkulup ke itu, dibuka supaya nur ini terbuka. Bila nur ini, dia akan menerima nur. Ilmu itu nur, kebaikan itu nur. Bila orang nurnya terbuka, maka apapun yang bersifat nur masuk ke dalam otaknya. Disinilah malaikat, lalu malaikat itu selalu berada di hadapan Adam. Betuyok di hadapan Adam. Karena Nabi Adam berjalan, ini kan sudah masih seorangan nih. Seorangan Nabi Adam bakeliling malaikat di hadapan Nabi Adam. Bingung Nabi Adam. Ya Rob, Tuhan, kenapa malaikat selalu ada di hadapan ulun?
Ya Adam, mereka itu yang zuruna ila nuri, mereka itu memandang kepada nurku yang ada di dahimu. Ya Allah, nyamannya pang malaikat melihat nur itu, ulun nang kayak apa? Dipindahlah oleh Allah Ta'ala nur itu ke jari Adam. Dipindah ke jari Adam. Adam bila inya melihat jari ini, maka Adam asyik selalu melihat jari ini aja, karena di jari ini ada nur kemesraan. Maka Adam lapar kanyang apapun melihat ini. Akhirnya nang di jari ini dipindah Allah ke sulbi Adam, ke sulbi Nabi Adam. Karena inilah cikal bakalnya lahir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, wa taqallubaka fis sajidin, engkau Muhammad selalu berpindah dari orang yang sujud kepada Allah. Ulama mengatakan patanaqqala dzalikan nur min sulbi Adam wa Nuh wa Ibrahim hatta awsalathu ila yadil ilmil qadim ila man khassathu bitakrimi abihil karim Abdullah ibn Abdul Muttalib dzil qadril azim. Nur ini dari Adam berpindah ke sulbi Nabi Nuh, berpindah ke sulbi Nabi ini ke Nabi Adam, ke Nabi Ibrahim, ke Ismail, sampai ke sulbi Abdullah. Ini orang nang sujud lawan Allah Ta'ala aja ini, kadada nang pernah sujud lawan berhala. Sangat aib orang yang mengatakan bahwa kedua ibu bapak Nabi itu dalam neraka jahanam. Ini yang diyakini oleh orang Wahabi. Makanya jangan sekali-kali umat Wahabi, orang Wahabi mengatakan kedua ibu bapa Nabi mati dalam keadaan bukan Islam. Aneh. Oh kan aneh loh. Ini aneh. Allah mengatakan dalam Quran, wa taqallubaka fisajidin, engkau Muhammad berpindah-pindah dalam sulbi orang nang sujud kepada Allah. Makanya malam pertama Abdullah berkumpul lawan Aminah, nur itu sudah berpindah ke rahim Aminah. Lahirlah Rasulullah. Ini nur nang dari awal. Ini nang jadi jasad. Adapun hakikatun nuril Muhammadiyah, hakikat nur Muhammad. Inilah dari nur inilah terciptanya tanah, banyu, api, angin. Ini rahasia Allah. Jangan sekali-kali membahas tentang ma hakikatun nuril Muhammadiyah. Apa hakikat nur Muhammad? Cukup kita yakini semua berasal dari nur Muhammad. Apa hakikat nur Muhammad? Kada usah dibahas dulu kecuali kepada orang yang bujur-bujur ahlinya. Hadirin rahimakumullah. Biar kita paham. Maksudnya bila berbicara Adam ya diri kita, karena Adam itu ya diri kita. Kata tuh Adam itu ya kita. Kadang kita anak cucu Adam nggak ada disebut anak cucu Adam. Hadirin rahimakumullah. Adam berjalan setelah nur ini masuk ke otak, sempurna berpikir. Nur ini meresap ke mata, sempurna melihat. Nur ini meresap ke seluruh tubuh, maka sempurnalah. Maka orang yang ahli mengenal Nur Muhammad, dia melihat dengan apa? Dengan Nur Muhammad. Dia berjalan dengan Nur Muhammad. Dia berbuat dengan Nur Muhammad. Karena kesempurnaannya ini adalah dengan Nur Muhammad. Adam berjalan, berjalan-jalan. Oh my Adam nih kada ada manusia nang cucuk lawan aku nih, nang kawan makan. Malaikat kan bisa makan. Kawan guring, malaikat kan bisa guring. Bagaya, malaikat kan bagaya serius terus. Ada bagaya-gaya malaikat. Oh maja Adam nih. Ayo bian konyok sahurangan di dalam surga. Inilah yang dikatakan oleh para ulama
Nabiullah Adam pastauhasya, beliau gelisah. Kada nyaman. Jakanya kita bahasa di dunia, mohon maaf, diri bungas, tampan dan sebagainya, rumah mewah, kekayaan melimpah, kendaraan hebat, seorangan di dalam istana. Apa yuk jadinya, ulun biar rumah gubuk asal ada bini, ya kalau loh. Nah, ini biar istana hidup seorangan. Ada juga kawan malaikat, jangannya bahasa orang ini ada kawan tapi jin. Hagenap apa kawan jin? Halo? Nah, inilah lalu Adam wastaqa ila jinsihi. Adam merindukan kawan. Adam merindukan orang yang sejenis beliau. Mintalah lawan Allah, minta seorang kawan nang nyaman manusia, apalagi itu adalah kawan sakalambu, makin nyaman lagi. Nah, disinilah proses. Proses apa? Bagasyahun nu'as. Adam alaihi salatu wassalam dalam prosesnya mengalami mengantuk, guring, antara sadar. Di saat itulah iz amarallahu subhanahu wa ta'ala Jibril bi ayyukhrija dol'an min janibihil aisar walam yata'allam minhu Adam. Allah memerintahkan Jibril agar tulang sulbi Adam nang di kiri ini dicabut dan ingatakan Adam jangan merasa. Jibril cabut sulbi Adam, tapi ingatakan Adam jangan sampai merasa sakit. Itu dah. Makanya Jibril pegamat Adam rahatan guring. Caranya kita ini rahatan pingsan dibalah, itu kan merasa kalau tuh. Nah, rahatan pingsan dicabut begamat. Kenapa? Karena apabila Adam merasa sakit di saat diambil tulang sulbi, tulang rusuknya, maka Adam kada akan pernah, termasuk cucu juriatnya Adam, kada akan pernah sayang kepada perempuan. Syukur bian bu Adam kada merasa sakit. Coba bian mun Adam merasa sakit, laki-laki kada akan cinta lawan perempuan. Laki-laki kada akan pernah kasih sayang kepada perempuan. Laki-laki kada akan pernah lembut terhadap perempuan. Adam dicabut, tulang rusuk di sebelah kiri di bawah hati. Adam dicabut kada merasa, maka adalah laki-laki melakukan perempuan dengan hati dan cinta. Maka adalah laki-laki memperlakukan kepada perempuan dengan kelembutan dan kasih sayang tanpa merasa sakit, karena bini-bini tidak boleh laki-laki menyakiti mereka. Hadirin rahimakumullah, hanya proses penciptaan Hawa jamnya 6:30 lewat. Kayak apa yole? Sedang aja kalau dulu deh. Ayo dulu nah, kaina dulu menikahkan Adamnya dulu. Makanya hendak kisah Adam nikah lawan Hawa. Cuma kan ada proses, kadang-kadang kita kisah prosesnya kan, karena waktu. Waktu tanggung. Dah dulu. Minggu depan kita sambung lah, insyaallah. Kira-kira itu dulu yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi ulun dan sambian barataan, dan mudah-mudahan dan berkat kita berkumpul ini Allah Subhanahu wa taala ngampuni segala dosa-dosa kita, baik dosa zahir ataupun dosa batin, dan mudah-mudahan dan berkat kita berkumpul ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dalam surga, dan berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa zurriyyatihi wa bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah 'ala kulli hal. Na'udzu billahi min hadi ahli rasulukal wal 'afiyah wal mu'afata daima fid din wad dunya wal akhirah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mun bian hendak melihat